Bab 106. Apa ada teknik yang? Kenapa kamu tidak memohon belas kasihan? Memohon untuk jadi bawahanku. Melihat Julia yang sedang menunggu untuk mati, Devan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau Julia memohon padanya, mungkin hatinya akan melunak. Julia membuka matanya yang kecil, menatap Devan, lalu tersenyum sedih. Dia berkata, aku berpikir kalau diriku tidak layak jadi bawahan Tuan Muda Amor. Bahkan Mari dibunuh dengan kejam oleh Devan. Bagaimana mungkin Devan membiarkannya pergi? Mungkinkah karena keduanya melakukan hal intim? Meskipun Julia menonjolkan kecantikannya, tapi dia tidak berpikir kalau dirinya lebih cantik dari Vexana. Tidak ada kekurangan wanita cantik di sekitar Devan. Devan mengangguk dan berkata, kamu memang tidak layak. Pada saat berikutnya, Devan langsung bergerak menuju Julia. Pop pop. Titik akupuntur Julia di sekujur tubuhnya ditusuk. Namun, ada sedikit keraguan di matanya. Karena Devan tidak membunuhnya, dia hanya melumpuhkan jalan seni bela dirinya. Mulai saat ini, dia adalah orang biasa. Julia, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kuharap kamu bisa bersikap lebih baik. Terima kasih, Tuan Muda Amor. Julia berlutut di depan Devan dan bersujud pada Devan. Oke, kamu bisa pergi. Devan melambaikan tangannya. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah wanita pertama dalam 5 tahun yang ditidurinya. Melihat Devan melepaskan malaikat maut putih, Vexana terlihat sedikit cemburu dan berkata, Tuan Muda Amor, karena kamu tidak ingin membunuhnya, kenapa kamu tidak membiarkan dia jadi pelayanmu? Kudengar dia sangat ahli. Devan memberi Vexana tatapan tegas, kalau kamu berlatih sedikit, mungkin keterampilanmu juga bisa jadi sangat bagus. Benarkah, Tuan? Bagaimana kalau kita coba sekarang? Vexana mengedipkan matanya yang besar dan indah ke arah Devan. Jelas, cewek ini sangat agresif. Devan tidak tahan lagi. Baiklah. Aku akan mengobati luka orang-orang di aula Vexana dulu. Devan menggaruk hidungnya karena malu. Wow, Tuan Muda Amor terlalu kuat, kan? Bahkan tidak ada lagi bekas luka. Para wanita yang disembuhkan dari aula Vexana semuanya menunjukkan keterkejutan. Ini tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau itu adalah bekas luka lamamu dari 10 tahun yang lalu, Tuan Muda Amor bisa menyembuhkannya. Gavin berkomentar. Kemudian, dia sadar bahwa sepertinya dirinya telah mengatakan hal yang salah. Benar saja. Semua gadis menatap dengan mata terbelalak. Kemudian mereka bergegas menuju Devan satu persatu. Tuan Muda Amor, punggungku terluka. Bisakah kamu membantuku menghilangkan bekas lukanya? Pacarku selalu berkomentar tentang hal ini. Untungnya, Vexana masih punya gengsi. Dia mengusir para wanita gila ini. Kenapa dia tidak tahu bahwa kelompok gadis ini bisa langsung kewalahan oleh kekuatan dan keterampilan medis Devan yang kuat? Dia ingin menemukan cara untuk mendekati Devan. Oke, karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, aku akan pergi dulu, kata Devan. Itu, Tuan Muda Amor. Saat Devan hendak pergi, Beelzebub tiba-tiba bicara. Ada apa? Devan menatap wanita yang sangat mempesona ini. Dia masih memegang payung kuno di tangannya. Meski pakaiannya rusak di banyak tempat, kulitnya yang putih juga ternoda debu. Tapi sepertinya dia masih secantik peri. Tuan Muda Amor, kudengar dari Gavin dan Abaddon bahwa kamu mengajari mereka teknik pelatihan ganda dan membantu mereka jadi Grandmaster. Aku juga ingin jadi lebih kuat. Suara Beelzebub jadi semakin kecil, sampai pada akhirnya hampir tidak bisa didengar.
Kamu mau belajar juga? Devan terkejut sesaat, tapi dia langsung merasa lega. Bagaimanapun, Gavin dan Abaddon sama-sama di tingkat legend sebelumnya. Tapi sekarang mereka sudah jadi Grandmaster. Normal bagi Beelzebub kalau mau mendapat perlakuan yang sama. Terutama, dia awalnya yang terkuat di bawah Vexana. Sekarang, mereka semua adalah yang terlemah. Oleh karena itu, setelah pertarungan dalam hatinya, dia akhirnya memutuskan untuk mendapat latihan ganda dari Devan. Bagaimanapun, Gavin dan Abaddon sama-sama berlatih dengan Devan. Jadi kenapa dia harus ragu? Selain itu, untuk bisa melakukannya dengan Devan, harusnya itu jadi berkah bagi mereka. Oke, kalau begitu panggil Mamen juga. Devan berpikir sejenak dan berkata, lagi pula, teknik ini membutuhkan dua wanita untuk berlatih bersama. Dia pikir Mamen akan langsung setuju. Tanpa diduga, ekspresi Mamen jadi sangat aneh setelah mendengar ini. Ya, Tuan Muda Amor, aku tidak mau berlatih, kata Mamen tegas. Kenapa kamu tidak mau belajar? Apa kamu tidak mau jadi lebih kuat? Kamu telah melihat bahwa Gavin dan Abaddon sama-sama jadi Grandmaster. Apalagi mereka hanya berlatih sekali. Kedepannya, mereka akan terus berlatih lebih banyak dan jadi ahli seni bela diri terkuat. Devan berkata dengan ragu, Aku ingin jadi lebih kuat, tapi aku tidak mau berlatih itu. Mamen menjawab. Pada saat ini, Beelzebub berjalan ke Mamen, memegang tangan Mamen. Dia berkata, Mamen, kamu harus membantuku dan berjanji padaku. Hanya ketika kita jadi lebih kuat, kita bisa membantu kakak tertua lebih baik. Tapi, Beelzebub, kamu mengenalku dengan baik. Aku benar-benar tidak bisa dekat dengan laki-laki. Mamen bicara dengan getir. Ternyata Mamen juga salah paham tentang latihan ganda bersama Devan. Itu bisa dilihat dari pakaian yang dipakainya. Dia memiliki kepribadian maskulin. Karena itu, dia tidak suka pria sama sekali. Tentu saja, itu tidak berarti dia menyukai wanita. Dia hanya membenci pria. Tentu saja dia juga ingin jadi lebih kuat. Tapi begitu dia memikirkannya, dia harus melakukan hal aneh dengan pria. Dia merasa ngeri. Bahkan untuk pria yang luar biasa seperti Devan, itu sama saja. Tuan, jangan mempersulit Mamen. Mamen kesulitan berhubungan laki-laki. Bagaimana denganku? Vexana juga bergabung. Apa hubungannya ini dengan apakah Mamen sulit atau tidak berhubungan dengan laki-laki? Devan terlihat bingung. Tuan, pikirkanlah. Mamen tidak suka dengan pria. Tapi kamu ingin dia berlatih denganmu. Bukankah ini lebih tidak nyaman daripada harus membunuhnya? Vexana menjelaskan. Devan akhirnya sadar. Ternyata mereka salah paham lagi. Haha. Kalian salah. Cara berlatih yang Tuan Muda Amort ajarkan pada kami bukanlah harus berlatih dengannya, tapi berlatih dengan dua wanita sekaligus. Pada saat ini, Abaddon menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Abaddon, tidak hanya Beelzebub, tapi bahkan Mamen tersipu. Kalau begitu, kalau masih dengan wanita, aku bisa melakukannya, kata Mamen. Ya, kamu dan Beelzebub memiliki kekuatan yang sama. Itu tepat bagi kalian untuk berlatih bersama. Devan mengangguk. Segera, Devan mulai mengajar kedua gadis itu teknik ini. Kekuatan Beelzebub dan Mamen juga telah naik jadi Grandmaster. Dalam sekejap, ada 4 Grandmaster wanita di Aula Vexana. Kekuatannya telah meningkat pesat. Aula Vexana sebenarnya adalah yang terlemah di antara 4 aula. Tapi sekarang, meski mereka bukan yang terkuat,
Setidaknya mereka bisa menempati peringkat pertama dan kedua. Setelah Devan selesai melatih kedua gadis itu, dia melihat Vexana menatapnya dengan tatapan membara. Apa ada yang salah? Devan sedikit ketakutan dengan tatapan Vexana. Vexana berkata dengan wajah menawan, "Tuan Muda Amor, apa kamu punya semacam latihan yang harus dilakukan oleh pria dan wanita bersama?" Bersambung. Bab 107. Armini diganggu. Apakah ada latihan yang bisa dilakukan pria dan wanita bersama? Tentu saja Devan punya. Bahkan ada banyak jenis. Saat Kaisar Pembunuh mengajarinya, dia masih ragu. Di gunung ini hanya ada 2 orang tua. Apa gunanya berlatih hal tersebut? Tapi sekarang, dia sepertinya mengerti maksud guru. Kekuatan ginjal kiri jauh di luar bayangannya. Sayang kekuatannya terlalu besar dan mudah melukai orang. Meskipun kekuatan Vexana jauh lebih kuat dari Julia. Tapi setiap kali Devan memikirkan kondisi sengsara Julia waktu itu, dia akan merasa sedikit berdebar. Itu sebabnya dia tidak membunuh Julia. Beri dia kesempatan untuk memulai lagi. Dia tidak ingin Vexana jadi seperti itu. Tidak, kata Devan langsung. Oh, sayang sekali, Tuan. Tapi aku tetap ingin berlatih dengan guru. Vexana menggetarkan tubuhnya sedikit. Terlihat penuh pesona. Devan memutuskan untuk pergi dengan cepat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan tahan. Aula Vexana ini penuh dengan wanita. Semuanya cantik. Sudah pasti surga bagi pria. Sayang sekali Devan tidak beruntung untuk bisa menikmatinya. Tidak, harusnya mereka yang beruntung. Diperkirakan kecuali Vexana. Kalau menerima serangan Devan, mereka pasti akan mati. Bahkan Vexana akan sengsara. Semangat Kirin sialan. Kalau saja itu bisa dikendalikan. Devan mengikuti Gavin dan meninggalkan klub malam. Segera setelah keluar dari klub malam, dia menerima telepon. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah Devan pergi, pesona di wajah Vexana menghilang seketika. Sekarang wajahnya tanpa ekspresi. Dia mulai merencanakan masa depan Aula Vexana. Di Aula Vexana sebelumnya, kekuatannya ada di bagian terbawah 4 aula. Mereka sering diintimidasi. Tapi sekarang, dengan 4 Grandmaster wanita di kota, itu sangat berbeda. Bukankah perubahan sifat kakak tertua terlalu jelas? Itu benar. Sikapnya di depan Tuan Muda Amort barusan. Aku sudah lama tidak melihatnya di Aula Vexana. Cih. Sudah berapa lama kamu berada di Aula Vexana? Aku sudah berada di Aula Vexana selama 10 tahun. Tapi aku belum pernah melihat kakak tertua sangat genit. Pelankan suaramu. Kalau sampai didengar oleh kakak tertua, kamu akan tamat. Malam ini adalah titik balik besar bagi Aula Vexana. Mereka memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Devan, kalau kamu ingin jadi tuanku selamanya, kamu harus bertahan dalam ujian yang berat. Vexana melihat Devan pergi dan berkata perlahan, "Segera pergi ke Marabunta." Setelah menutup telepon, ekspresi Devan sangat jelek. "Ada apa, Tuan Muda Amor?" Gavin sedikit takut dengan tatapan Devan. "Adikku diganggu." Ternyata Devan baru saja menerima telepon dari Zaki. Mengatakan bahwa Armini diganggu di tempat kerjanya di Marabunta. "Armini, kenapa kamu bekerja di Marabunta lagi?" Gavin terkejut. "Ayo pergi ke sana dulu." Devan meminta Gavin untuk pergi ke Marabunta. Mobilnya berwarna merah muda terang dengan nama Vexana. Selera Vexana ini benar-benar unik. Bermain dengan palu tembaga dan punya mobil besar berwarna merah muda.
Namun, Devan sedang tidak ingin memperhatikan hal-hal ini saat ini. Dia hanya ingin tahu siapa pria bodoh yang berani mengganggu adiknya. Marabunta, cepat, suruh cewek itu datang dan temani aku. Seorang pria berkulit gelap setinggi 1,6 meter dengan tubuh kekar berteriak keras sambil duduk di sofa. Di sisi kiri dan kanannya juga terdapat seorang wanita cantik dengan paras yang sangat baik di pelukannya. Tapi saat ini, ekspresinya sangat tidak senang. Oleh karena itu, sikapnya sangat agresif sekarang. Meskipun kedua wanita cantik itu sangat tidak nyaman, mereka hanya bisa tersenyum paksa. Tuan muda lain, dia cuma wanita rendahan. Kenapa kamu harus memilihnya? Benar, tuan muda lain. Mungkinkah aku, Chika, tidak secantik dia? Bukankah lebih baik kalau tidak ada dia? Di antara dua wanita cantik ini, salah satunya adalah Chika. Chika adalah manajer Marabunta. Hari ini, bahkan dia berinisiatif untuk menemani tamu ini. Hal ini sudah menunjukkan bahwa identitas tuan muda lain ini tidak sederhana. Sayang sekali, saat ini, tuan muda lain hanya tertarik pada satu wanita. Sangat murni, sangat liar. Beraninya dia menamparkan wajah tuan muda lain. Jerome lain telah berkeliling klub malang selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang berani menamparnya. Dia bersumpah bahwa malam ini, dia harus menundukkan wanita ini. Memberitahu bahwa tuan muda lain sangat luar biasa. Tuan muda lain, biar aku saja yang menemanimu dengan baik. Chika mengambil inisiatif untuk menempelkan tubuhnya. Namun, dia langsung didorong oleh tuan muda lain. Minggir, dasar lonte. Tuan muda lain memarahi dengan kejam. Meskipun Chika terlihat cukup baik, tapi dibandingkan dengan yang bernama Armini, jelas dia kalah jauh. Terutama sifat centil di tubuhnya membuat Jerome merasa mual. Kukatakan sekali lagi, panggil cewek tadi. Jerome berkata dengan keras. Oke. Aku akan pergi dan memanggilnya untuk tuan muda lain. Chika menahan amarahnya dan pergi. Begitu dia keluar dari ruangan pribadi, dia mulai mencaci. Bajingan, apa-apaan ini? Aku sudah memanjakannya. Dia pikir dia siapa? Namun, tepat setelah Chika selesai memarahi, dia tiba-tiba merasa seseorang sudah menjambak rambutnya. Itu adalah dua pengawal yang dibawa oleh tuan muda lain. Jelas mereka dengar apa yang baru dikatakan Chika. Apa yang akan kalian lakukan? Chika terlihat sedikit agresif. Meski memiliki hubungan dengan Zaki. Kalau Armini ada di sini, dia kehilangan kekuatannya untuk sementara waktu. Tapi sekarang, dia telah mendapatkan kembali posisinya. Berani mencaci tuan muda lain. Apa kamu sudah bosan hidup? Pengawal hitam itu segera menamparkan Chika beberapa kali. Sudut mulutnya berdarah karena ditampar. Kemudian dia menendang Chika dengan keras beberapa kali. Lalu membawa Chika seperti menyeret anjing mati. Kenapa kamu membawanya masuk lagi? Melihat hal ini, tuan muda lain memarahi pengawalnya dengan tidak sabar. Tuan muda lain, kami menangkap jalang ini mencacimu di depan pintu tadi. Oh, dia berani melakukan hal seperti itu. Tuan muda lain menyipitkan matanya dan terlihat tertarik. Dia mengambil botol bir dengan santai. Berjalan di depan Chika. Pada saat berikutnya, dengan keras, dia menghancurkan botol bir di kepala Chika. Darah dari kepala Chika segera mengalir. Ah! Chika berteriak kesakitan dan terbaring di lantai. Lonte sialan! Kamu berani memarahiku? Tidak tahu diri. Setelah tuan muda lain menjatuhkan Chika, dia naik dan meninju juga menendang.
Setelah memukuli Chika sampai sekarat, dia berhenti. Namun, dia tidak membiarkan Chika pergi. Dia berkata pada dua pengawal kulit hitam yang tingginya sekitar 1,9 meter dan terlihat sangat kuat, "Dia milikmu malam ini. Ajari dia bagaimana cara bersikap yang benar." "Terima kasih Tuan Muda Lai." Kedua pengawal hitam itu sangat senang saat mendengar ini. Meskipun Chika sudah dipukuli dan tidak terlihat seperti manusia saat ini, dia terus menutupi kepalanya. Jadi wajahnya tidak terluka parah. Sikap genitnya dapat semakin merangsang sifat hewani mereka. Seperti anjing mati, Chika diseret oleh dua pengawal hitam. Bersambung. Bab 108. Tuan Muda yang Sombong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua pasti tahu. Chika tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami kesialan hanya karena mencaci pihak lain. Wanita cantik lainnya di sofa ketakutan saat melihat hal ini. Kedua pria kulit hitam itu terlihat sangat kuat dari sekali lihat. Untungnya, bukan dia yang diseret. Kalau tidak, takutnya tidak akan bisa hidup lagi malam ini. Saat ini, Zaki akhirnya masuk ke ruangan pribadi. "Jadi gini, Tuan Muda Lai, Armini tidak ada di sini untuk menemani minum. Ada begitu banyak wanita cantik di sini. Kenapa kamu tidak memesan orang lain?" kata Zaki dengan keringat deras. Jelas, dia baru saja tahu identitas Tuan Muda lain ini. Dia adalah Tuan Muda yang datang dari Islude. Saat datang ke sini, dia kebetulan melihat selirnya. Chika dibawa pergi secara paksa oleh dua pengawal kulit hitam. Chika meminta bantuannya dengan suara serak, tapi dia hanya berpura-pura tidak melihatnya. "Tuan Muda dari Islude, siapa yang berani cari masalah dengannya?" "Hehe, dia bekerja di bar. Tapi kamu bilang dia tidak bisa menemani minum. Apa kamu sedang mempermainkanku?" Jerome langsung menamparkan Zaki. Zaki hampir tumbang oleh tamparan itu. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat tertekan. Kalau saja dia tahu bahwa Armini akan disukai oleh pemuda ini, dia tidak akan meminta Armini untuk datang dan membantunya. Hari ini, dia tahu bahwa sosok besar akan datang ke klub malam mereka. Untuk menghibur orang-orang besar dengan baik, dia memanggil hampir semua gadis berkualitas tinggi yang sedang berlibur. Pada akhirnya, dia masih merasa tidak nyaman. Jadi memanggil Armini, meminta dia memimpin tarian. Dulunya, Armini menari di marabunta, agar bisa tetap bertahan hidup. Tapi sekarang berbeda. Ini hanya untuk kesenangannya. Jadi, Armini setuju. Tanpa diduga, pemuda itu jatuh cinta pada Armini dalam pandangan pertama. Sebelumnya, dia ingin berdansa dengan Armini. Tapi pada akhirnya, Armini menamparkan wajahnya. Alasan utamanya adalah Armini adalah adik perempuan Devan. Zaki tidak punya pilihan selain segera memanggil Devan. Berharap menggunakan nama Devan untuk menenangkan Jerome. Tapi ketika Jerome mendengar kata-kata itu, dia menamparkan wajah Zaki lagi. "Aku belum pernah dengar tentang Devan atau Devon atau apalah. Aku hanya ingin wanita tadi datang ke sini. Jadi kamu harus melakukannya," kata Jerome dengan sombong. Bagaimanapun, dia berasal dari Islude. Jadi normal untuk bersikap sombong. Zaki tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain memanggil Devan untuk meminta bantuan. Entah itu Devan atau Jerome ini. Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. "Lupakan saja. Kamu tidak ingin memanggilnya kan? Kalau gitu biar ku cari sendiri." Jerome mengedipkan mata pada dua pengawal hitam di dalam ruangan.
Jerome ini memiliki kekuasaan yang besar. Ada lebih dari selusin pengawal hitam di sekitarnya. Saat ini, Armini sedang mengobrol dengan seseorang di ruang ganti. Tiba-tiba, Jerome masuk dengan beberapa pengawal kulit hitam. Saat ini, banyak wanita muda di ruang ganti sedang berganti pakaian. Segera, para wanita itu berteriak ketakutan. Dengan cepat memakai pakaian seadanya. "Kenapa kalian berteriak? Ini bukan seperti aku baru pertama kali melihat hal seperti ini." Jerome bicara. Dia segera berkata kepada para wanita muda yang sedang terburu-buru untuk berpakaian, "Jangan bergerak. Harusnya jadi sebuah berkah untuk bisa dilihat olehku." Sayang sekali. Mereka semua langsung berpakaian. "No. 2. Siapapun yang bergerak segera bunuh." Jerome berkata dengan lantang. "Ya, Tuan Muda lain." Di belakang Jerome, seorang pengawal hitam yang paling dekat dengannya mengeluarkan pistol. Beberapa wanita itu segera berhenti. Lalu ada juga beberapa yang tidak. Dor dor dor. Detik berikutnya, pengawal nomor 2 langsung melepaskan beberapa tembakan, membunuh para wanita muda yang sedang berpakaian secara langsung. Melihat hal ini, para wanita yang tersisa semuanya ketakutan dan panik. Baru setengah memakai pakaian, mereka sudah tidak berani bergerak. Melihat hal ini, Jerome menunjukkan senyum puas. Marabunta adalah bar yang relatif besar di Doujin. Karena itu, ruang gantinya juga sangat luas. Saat ini, setidaknya ada 50 atau 60 wanita muda di ruang ganti. Mereka mengurus tempat ganti pakaian ini dengan sangat baik. Tapi mata Jerome tidak tertuju pada mereka. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Armini. Ada puluhan gadis. Dia hanya menyukai yang satu ini. "Jangan bertindak sembarangan. Aku baru saja menamparmu. Kalau berani datang, akan kuberi lebih." Armini kesal dan menatap Jerome. "Hehe. Tentu saja aku datang ke sini untukmu." Jerome terkekeh. Dia duduk di kursi di ruang ganti. Kemudian berkata pada Armini, "Gadis kecil, kamu tadi menari dengan baik. Sekarang, ayo cepat menari lagi. Ini bukan waktu kerja. Kenapa aku harus menari?" Armini menjawab dengan sinis. "Tidak mau menari." Jerome mengedipkan mata pada Sino. 2. Si nomor 2 langsung mengangkat pistol dan membunuh seorang wanita muda yang sedang setengah berpakaian. Terlihat si nomor 2 mengangkat senjatanya dan menembak wanita muda lainnya. "Oke, aku akan menari." Armini akhirnya menurut. Meskipun Armini sangat enggan, dia hanya bisa menari. "Kamu tidak terlihat bagus dalam tarian ini. Bisakah kamu menari tiang?" Namun, Jerome baru menontonnya sebentar, lalu berkata dengan agak kecewa. "Tidak." Armini berkata dengan kesal. "Tidak bisa. Kamu bisa belajar," kata Jerome. "Aku tidak." "Oke. Aku akan belajar." Awalnya, Armini ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin belajar. Tetapi melihat nomor 2 mengangkat pistolnya lagi, dia hanya bisa setuju. "Siapa di antara kalian yang bisa menari tiang? Cepat ajari dia." Jerome berkata pada para wanita di ruang ganti. Ada beberapa tiang baja di ruang ganti ini, yang biasanya digunakan para gadis untuk berlatih. Aku akan mengajarinya." Seorang wanita muda dengan bentuk tubuh menggoda berkata dengan gemetar. "Kamu harus mengajarinya dengan baik. Kalau tidak..." Jerome mengambil pistol dari tangan nomor 2. Moncong pistol meluncur ke tubuh wanita muda yang cantik itu. Segera, wanita muda itu mulai mengajari Armini. Bisa dibilang bahwa wanita muda ini cukup terampil. Meskipun dia ketakutan, tapi dia tetap menunjukkan tekniknya yang luar biasa.
Ditambah dengan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Setiap gerakannya sangat menggoda. Sekarang, giliranmu untuk menari. Lakukan dengan baik. Kalau kamu salah langkah, aku akan membunuh seseorang. Jerome memiliki senyum menawan di wajahnya. Setelah mendengar kata-katanya, semua wanita muda yang hadir gemetar ketakutan. Yang lainnya adalah penari profesional. Armini baru melihatnya sekali. Bagaimana dia bisa menari dengan baik? Tetapi mereka tidak berani bicara sama sekali. Jerome ini jelas seperti kehidupan manusia yang ada di depannya. Tidak ada artinya sama sekali. Armini menarik napas dalam-dalam. Meski sangat sulit untuk menghafal begitu banyak gerakan sekaligus, dia hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Untungnya, dia belajar menari dengan baik. Meskipun dia tidak menari tiang, dia masih memiliki beberapa keterampilan. Jelas bukan hal yang tidak mungkin untuk menari tiang. Akhirnya, Devan sampai di Marabunta. Di mana adikku? Devan menarik kerah Zaki dan bertanya dengan kesal. Meskipun Zaki tidak masuk sekarang, tapi dia terus melihat situasi dari luar. Dia menjawab dengan gemetar, Dia dipanggil oleh tuan muda lain untuk menari tiang. Bersambung.